Kolong Mayit by Irham Aco Bahtiar. Silahkan Kak Aco. Ya, film Kolong Mayit ini dipersiapkan sudah dari tahun lalu, sekitar bulan Agustus. Penulisan naskahnya sudah kita buat, kemudian menjalani berbagai macam perbaikan selama 4 kali. Dan set yang kita bangun di daerah Ciapus Bogor ini juga sudah kita buat dari 6 bulan yang lalu. Jadi memang ada 2 kali pengambilan gambar. Sebelum lebaran kemarin kita sudah ngambil gambar untuk tahun 65 settingnya. Setelah itu kita renovasi kembali untuk masa kini. Jadi ini desa ceritanya sudah berdiri sejak zaman dulu. Ceritanya sendiri saya ambil dari Treat Kaskus, salah satu Treat Kaskus karya Muhammad Siddiq. Kemudian kita beli lisensinya, judulnya itu Rara Sukma. Tapi kemudian di dalamnya itu, dalam cerita itu ada satu yang menarik, yaitu namanya Kolong Mayit, sebuah desa yang di bawah rumah-rumah itu ada kuburan-kuburan yang ditutupi oleh kurungan seperti kurungan ayam. Dan itu mereka mempunyai satu ritual yang setiap 20 tahunan sekali mereka harus mengganti pasak tiang dari penutup kuburan-kuburan itu. Jika itu terlanggar maka akan bisa bangkit mayat-mayatnya. Nah, ini kisah ini kemudian menarik sekali, kita angkat dan kemudian saya merekrut beberapa penulis, teman-teman Arya dan kawan-kawan. Mereka kemudian menuliskan kisah ini menjadi sebuah cerita yang berbeda, karena biasanya kalau saya itu kurang tertarik dengan membuat horor yang hanya sekedar penampakan. Menurut saya kalau cuma penampakan menurut saya ya tidak terlalu apa yang seram dari pocong kalau cuma nampakin. Menurut saya ditendang saja dia jatuh pasti. Tapi ketika kita merevolusi pocong menjadi agresif di film ini, maka saya pikir ini satu nilai pembaruan di film, sama seperti ketika orang barat merevolusi zombie yang lambat menjadi cepat. Di tahun berapa waktu itu yang Danny Boyle itu sutradara luar membuat zombie yang lambat menjadi cepat. Jadi saya pikir di sini nilai yang berbeda dari film Kolong Mayit adalah ketika pocongnya kita revolusi juga menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi meneror dan menegangkan. Ya, dia akan menyerang seperti mungkin kalau bilang zombinya Indonesia. Jadi dia akan menyerang, dia akan menggigit, dia akan mencakar, dan dia bisa melepaskan dirinya dari dalam pocongnya itu, bisa merobek kainnya itu. Nah, itu yang menarik ketika saya melihat cerita ini, maka saya tertarik, padahal sebelumnya saya tidak terlalu tertarik dengan kisah-kisah pocong atau kuntilanak gitu. Gimana tuh ngedirect Leoni, seorang reporter, dan kameramennya itu si Cahya. Nah, filmnya horor. Iya benar. Gimana? Justru, Ada kesulitan nggak ketika mendirect mereka? Justru karena genrenya horor, ada tim yang masuk ke desa tersebut. Nah, konfliknya ini kan jadi gini, loh, apa hubungannya tim kesana sama desa Kolong Mayit sama genrenya horor ya? Nah itu masalahnya gimana, Sami? Ya, ini ada di dalamnya ada terselubung dan punya maksud, cuman ini benar-benar nggak bisa di-spill karena ini salah satu kunci dari cerita Kolong Mayit ini gitu. Kenapa ada Surya dan tim? Kenapa desa udah baik-baik kok jadi tragis? Iya. Nah, karena ada pelanggaran katanya, gitu kan? Itu kan katanya, gitu. Nah, itu gimana tuh? Coba. Kenyataannya kan belum tahu, gitu. Siapa yang melanggar, siapa yang nakal, siapa yang baik, gitu kan? Bisa juga dari orang-orang desanya ada yang dari dulu mungkin punya maksud tertentu gitu di desa itu sendiri. Jadi yang ini benar-benar nggak bisa di-spill karena ini bagian dari ceritanya. Bisa juga itu kelakuannya Erik sama si siapa tadi tokonya? Isya ya. Gita. Leoni itu jadi Gita. Ya, ada Isya tadi kan, orang kampung yang diperankan oleh Tania. Oh, ada Tania juga, benar. Esi. Iya. Esi. Jadi belum tentu dari orang luar yang masuk ke desa itu. Gitu. Oh gitu, bagus juga ya ceritanya. Ini kan treatnya itu kan panjang gitu kan, dan di X juga sempat viral gitu kan, sempat banyak yang baca juga, bagus, mirip-mirip KKN juga. Tapi kalau ini kan legendnya itu tentang adat istiadat Sunda. Benar. Kolong Mayit itu sendiri gitu kan. Dan isinya tuh
puluhan bahkan ratusan pocong gitu. Nah kamu sendiri gimana? Nah, itu Dan ini agresif pocongnya, tidak hanya cuma menakutin kan, tapi menyerang. nah ini juga salah satu bagian dari cerita kenapa kok udah ada tradisi, udah baik-baik, kok jadi genrenya horor sih, jadi agresif, jadi setannya nyerang. Dan berarti kan ada sebab akibat dong. Ada sebab akibat, Nah betul, itu Sen. dia makanya. Kan udah baik-baik ya baik-baik aja tuh. Kok jadi dari Ada sesuatu yang apa ini? kok dari baik-baik aja jadi menyeramkan dan menegangkan sih. Iya. Menegangkan itu pasti penonton juga tanda tanya kan? Iya. Tapi kita soft mainnya. Softnya Kita nggak gitu. wah masa gitu sih sampai nyerang atau bangkit atau apalah itu gitu. Ada Ekstrim ya? kita ada soft plantingnya supaya nanti di suatu adegan orang-orang akan tahu kalau oh iya Ya ternyata maksudnya ini gitu ya. Sulit sih karena saya belum pernah pegang kamera kayak gitu kan, biasanya kamera HP doang, jadi Tiba-tiba kamera yang asli tiba-tiba yang kamera besar. yang bener-bener yang besar dan lumayan berat itu, lumayan berat, Juga berpocong. ada 5 kilo kali. Wah, Iya, 5 kilo. bener-bener adegannya itu bawa 3 tas, ada 3 waist bag, ada tas kamera dan tas ransel juga. Jadi bener-bener pengalaman yang sangat berharga, sangat berarti buat saya karena ini jujur film pertama saya gitu. Dan kesulitannya juga jadi kameramen, cara pengambilan gambarnya harus bagus karena bukan cuman kamera di sini aja yang dipakai, hasil gambar saya juga pun nanti katanya akan diinsert. Oh, akan ke di dalam. mix ya? Iya. Jadi memang hasilnya itu akan dipadu-padankan dengan kamera film Iya, ini kan? betul. Oh gitu. Makanya gambar saya juga harus proper gitu, gambar saya juga harus bagus Harus karena bagus, bakalan ya. dimasukkan Di film filmnya itu nanti. dengan versi dulu Iya, dan sekarang nah, gitu ya? makanya, jadi kemarin sebelum syuting saya juga sempat tanya-tanya sama kameramen cara pengambilan gambarnya seperti apa, terus kapan harus zoom in, zoom out, jadi pokoknya karakternya berwarna banget lah buat saya. Iya. Istri itu tuh penting gitu dalam kita Satu sebagai tim ya? aktor gitu karena gini ibaratnya kadang itu ada mental pressure yang kita nggak bisa pungkiri pada saat kita main, misalnya kayak Tania gitu kan, dia baru pertama ketemu kita terus mungkin ya gue intimidating gitu, gue sadar gitu energi gue tuh intimidating buat orang yang belum kenal atau baru gitu. Jadi harus apa ya, gue harus approach gitu, gue harus approach kayak gue ajak ngobrol, gue apa gitu yang kayak dia awal diem tegang gitu kan, kita lagi reading banget, lagi reading aja diem banget, suaranya nggak kedengeran, kayak bukan aku gitu. suaranya nggak kedengeran, sampai gue bilang suara lu kagak kedengeran. Saya kayak itu lebih untuk mencairkan suasana karena kita akan kerja bareng. Kalau ada fellow actor yang gugup atau apa, itu kan pengaruh ke mainnya, pengaruh ke kita semua. Jadi kita harus, dan itu nggak cuma ke sesama ini, ke teman-teman ekstras di sini juga. Teman-teman ekstras di sini kan juga continuity kan sebagai warga apa segala macam. Mereka gugup gitu pas satu frame sama kita ya. Aku ajak bercanda, aku ajak ngobrol untuk relax karena ya biar kita semua enak. Gitu. Jadi ya so far fine aja ya. Lagi bisa didapat ya satu tim itu? Gitu maksudnya kita syuting enak, lancar, udah kayak kekeluargaan sama teman-teman kru sama apa semua udah kayak keluarga. Masing-masing kan sutradara punya gaya ya Tania. Iya. Gimana kita lihat dengan sosok Kak Aco gitu ya untuk film ini? Aku sih malah apa ya, ini kan pertama kalinya juga aku dapat peran Esi ini kan. Aku sih pengen nanya ini apa sih kurang lebihnya aku, tapi kalau misalnya Pak Aco udah diem berarti aman ya. Itu aja sih, kayak kalau Pak Aco udah oke, nggak ada yang diulang-ulang berarti aku berarti ada posisi aman lah. Cuman aku masih kayak pengen tetap terus belajar ya, karena memang beda banget karakter si Esi sama aku gitu. Gimana caranya aku tuh benar-benar jadi gadis yang benar-benar pendiam terus lembut, itu kan butuh mindset terus kan, kayak afirmasi gimana caranya ini aku Esi nih gitu. Tapi lebih dari itu Pak Aco yang ngebantu juga sih ya, buat lebih percaya diri. Kalau dari sisi Kak Leoni? Bang Aco ini banget fleksibel, relax, terus bisa ngelihat situasi, maksudnya kalau walaupun di skenario udah jelas gini-gini, tapi ternyata situasinya pas kita mau take, oh ini kurang masuk akal atau apa gitu, sangat terima untuk masukan, diskusi dan segala macam. Jadi bukan tipe sutradara yang diktator, kan ada yang diktator yang kayak oh skenario gini mesti sama saat titik koma apa semua mesti sama, tapi nggak. Kalau Bang Aco sangat terbuka untuk kita diskusi, ngobrolin adegan, karakter segala macam. Kalau memang itu bisa membuat lebih baik, kenapa tidak gitu. Dan
shot-shotnya juga efektif, kita nggak banyak shot-shot yang wah ini diulang lagi enggak gitu. Jadi kayak udah, iya, dan dia juga sudah tahu gitu, wah kalau scene ini dia maunya begini gitu. Jadi udah jelas lah semua, ada gitu komunikasi antara Bang Ajo dan juga bukan proses editing secepatnya dengan perkiraan mungkin ingin tayang di sekitar bulan September. Di September ya. Karena kebetulan tidak terlalu rumit kalau secara ininya scene-nya kan hanya di seputar sini saja. Jadi kita bisa percepat semuanya. Dan kebanyakan kita tidak terlalu bermain CGI di sini. Itu yang bisa mempercepat. Kita hampir semua bermain di practical effect. Jadi tidak terlalu mengandalkan ke CGI yang komputer grafis ya. Jadi betul-betul kalau mau bikin putus kepalanya atau apa benar-benar main practical effect semua. Ya, Mas, seperti yang kita tahu ya, habis Lebaran ini kan film horor itu pesat maju dan banyak banget penontonnya gitu kan. Nah, kalau dari Mas Rian sendiri apa yang melatar belakangi kok? Apakah salah satunya itu atau ada hal lain yang melatar belakangi mau menggarap film horor gitu? Apa karena efek daripada habis Lebaran kemarin horor itu tingkat penjualannya tinggi banget gitu? Itu salah satunya. Kan sudah dipersiapkan ini sejak dari tahun lalu. Oh gitu, berarti udah. Ya, ini sebenarnya sudah lama, dari tahun lalu sudah dipersiapkan. Bahkan sebenarnya saya ini mau membuat film yang lain sebenarnya. Tadinya nih tahun lalu itu saya ingin membuat satu horror thriller. Kan saya sukanya thriller, nggak suka yang horror murni. Ya. Tapi ketika saya disodorkan teman saya membaca Treat Rara Sukma pada saat dari Kaskus, saya kok ini menarik. Akhirnya kita pending film kita yang tadinya kita sudah mau bikin tuh kita pending, kita bikin yang ini dulu akhirnya. Dan itu juga framingnya atau promonya juga pasti di X itu udah banyak yang baca juga kan, jadi di Kaskus ya. Tadi salah satu keuntungan dari betul. Mas Rian sendiri ya. Bahkan Kaskus juga akan membantu kita mempromosikan juga, ya. gitu kan, Juga batu-batu ini. Oh iya. Ya, ini situs sebenarnya. Kayak Gunung Padang gitu ya? Iya, katanya situs. Harusnya kita melakukan ritual dulu gitu Sebelumnya kita ada. Ada ritual, Udah kita ada permisi ya? ada kayak sajen-sajen segala macam gitu. sebelumnya udah ya. Sebenarnya sudah Memang juga. karena ini juga panas juga. Ya, tapi memang ya nggak tahu ya karena mungkin ada kru yang mungkin salah apa atau apa. Bisa aja salah satu kru. Ya. Jadi memang tempatnya di sini cukup membuat tantangan besar dan kita yang tadinya harusnya sudah selesai hari ini tinggal hari-hari terakhir terpaksa mungkin kita masih menambah ya, mungkin sekitar 3-4 hari lagi. Jadinya. Planning waktu syuting berapa hari sih? Sekitar 15. Karena hanya satu lokasi kan? Iya benar. Kita hanya satu tempat saja. Jadi hanya di sini saja. Tidak ada lokasi lain selain di sini. Nggak ada tambahan. Tidak ada. Semuanya Di sini. Lebih banyak syuting siang atau malam? lebih banyak malam. Oh, lebih banyak malam. Karena cerita ini sebenarnya juga ada sedikit mungkin kalau mau dibilang sedikit ada unsur sentuhan actionnya juga. Oh, ada actionnya. Karena pocong itu tidak dilawan dengan doa-doa, jambi-jambi segala macam. Dilawan secara fisik langsung. Jadi mau ditusuk, dipecahin kepalanya, mau dipotong. Kesannya dia mengejar juga kan ceritanya. Iya, karena dalam pemahaman saya pocong itu bukan makhluk yang kasat mata. Dia berbentuk. Iya. Dia berbentuk. Menurut beberapa pengakuan orang itu memang dia tuh berbentuk, bisa dilindas malah. Gitu. Jadi memang dia berbentuk. Makanya hantu ini menarik menurut saya. Mungkin berapa kali Indonesia menciptakan film zombie selalu gagal. Ya kan? Karena memang tidak sesuai dengan budaya kita. Mungkin budaya kita yang lebih dekat adalah ya pocong ini. Nah, pocong ini sebenarnya bukan hantu yang kasat mata yang bisa tembus-tembus atau gimana. Dia lebih berbentuk Real gitu. real. Bisa disentuh. Nah, inilah yang kita buat di sini. Hanya mereka yang diberi akses masuk ke desa ini. Sebelumnya mereka tidak pernah mau menerima wartawan. 3 wartawan dokumenter ya. Mereka mau membuat dokumenter untuk televisi gitu, sebuah stasiun TV. Nah, jadi kru-kru ini sebenarnya survive mereka orangnya. Tidak gampang penakut atau gimana. Tapi kemudian mereka melanggar salah satu pantangan memang dalam ritual 20 tahun itu ya. Akhirnya maka terjadilah sesuatu yang mereka tidak sangka ya. Dan ini hanya terjadi dalam kejadian 3 hari kejadian mereka selama di kampung ini. Ya, meliput di kampung ini. Dan itu pemainnya siapa aja tuh yang 3 pemeran utama itu? Pemain utama kita tuh ada Leoni Fitria yang mantan bintang cilik Kwek ya. Terus ada Samuel Rizal. Kita tahu dia lah. Leoni sebagai reporter televisinya. Samuel Rizal sebagai produser dan direkturnya. Kemudian ada Cahya Ari Nagara, salah satu bintang dari Makassar yang dulu main di Uang Panai dan Mapaci. Ya.
dia perwakilan dari Indonesia Timur, karena saya suka membuat film-film selalu dari Timur kan, jadi selalu saya masukkan ada perpaduan bintang. Cahya akan berperan sebagai kameramennya. Kameramen ya, reporter, kameramen dan produser ya lengkap. Ya, betul. Jadi selama syuting bagaimana, maksudnya lancar atau ada halangan? Ya. Iya, ini tempatnya juga seperti ini gitu kan. Terus terang memang mungkin ini film yang paling besar kendalanya yang saya pernah alami. Ya, karena kita dihantam hujan terus. Ya. Kemudian hampir semua kru juga mengalami sakit. Kemudian Leoni juga sempat sakit satu minggu. Kenapa Ya. itu sakit Leoni? Dia katanya mungkin karena perubahan cuaca ya di sini. Ekstrim. Ya, tiba-tiba flu mungkin kayak gitu, demam. Bukan karena serupan atau sesuatu hal. Mungkin. Ini kan horor. Oh iya, Karena Kemungkinan tempelan ya, juga. mungkin kemungkinan karena ada tempelan beberapa gini. kru memang sakit, terus mereka katanya ketika ada orang sini, kita kan bawa pawang akhirnya, Oh, akhirnya kita iya. cari Bawa pawang ini. dan ternyata memang ada beberapa yang seperti, dan bahkan kemasukan. Oh gitu. Jadi ada adegan pertama yang kita tembak, pertama kali kita keluarkan pocong, itu kesurupan yang meragain, Oh, yang meragain pocongnya tuh, itu kesurupan. langsung ya. Iya. Ini di sini tuh berperan sebagai kita, dan di film Kolong Mayat ini kita itu seorang reporter dokumenter dari TV. Jadi memang kita kesini itu pengen meliput budaya dan tradisi desa Kolong Mayat ini. Gitu. Karena akan ada ritual yang dilakukan hanya 20 tahun sekali, dan ini pertama kalinya akan diliput secara nasional karena ini adalah desa yang sangat tertutup lah, sangat private. Jadi ini kali pertama ada orang luar bisa kan meliput ritual yang ada di desa ini. Dan ada apa peran yang lain ya, ada Ishe diperankan oleh Esi ya. Silahkan dijelasin Tania. Kalau karakter Esi di sini sih mungkin lebih ke apa ya, gadis desa yang benar-benar dari lahir sudah tinggal di desa ini, desa yang benar-benar tertutup, terpencil. Jadi memang agak sedikit tantangan juga karena beda sama karakter aku aslinya kan. Kalau aku kan banyak ngomong, terus juga talk aktif, sedangkan Esi tuh tertutup, benar-benar tertutup. Terus itu sih yang jadi tantanganku, gimana caranya aku bisa peranin itu sih, karena memang belum pernah dapat peran yang setertutup ini, dan juga kayak menyimpan banyak rahasia. Itu dong sih tantangannya di karakter ini. Ya ini kan jadi seorang reporter ya kan, dan bawa kameramen sama produser juga sama produser. Itu kan nggak gampang ya, apalagi horor gitu kan, diteror juga sama hantunya itu, pocongnya itu. Gimana? Ada kesulitan nggak ketika memerankan seorang reporter? Enggak sih, karena kalau misalnya tugas reporter sendiri, aku dari kecil udah jadi presenter, jadi apa gitu. Kalau saya itu adalah Sudah hal yang biasa sudah ya. pernah saya jalani gitu. Jadi tinggal ngebawa jiwa presenter itu lagi gitu. Terus juga ya basically itu masih kegiatan di depan kamera, which yang aku juga sudah bisa aku jalani. Jadi untuk pendalaman karakter untuk itu ya sih tidak terlalu sulit ya gitu, karena ya itu tadi itu masih di bidang yang aku jalani. Terus kalau misalnya teror-teror ketakutan atau apa, memang problemnya adalah aku orangnya tidak penakut sama sekali gitu. Jadi jadi ya mesti usaha gitu biar dapat takutnya gitu. Tapi kalau secara personal aku memang tidak menakutkan orangnya. Jadi ya referensinya ya kalau setiap kali ada film horor, misalnya kalau aku lagi dapat job film horor atau yang serem-serem gitu, ya memang referensinya adalah ya nonton film horor, ngelihat ekspresi aktornya ketakutan kayak apa ya, begitu. Jalanin ya.